Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman dan sahabat semuanya, para pemirsa dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan keadaan sehat. Ya, amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati 'Allamil Ghuyub karangan Syekh Muhammad Amin. Kita kemarin ngambil di bagian keduanya, bagian tasawufnya. Ini judulnya qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun fi fadlil awliya'i wa subuti karamatihim minal kitab wa sunnah. Ini satu pasal pada menjelaskan kelebihan para waliullah dan pada menjelaskan sebutnya kekeramatan mereka dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi. Jadi berbicara tentang waliullah ini, aulia ini jamak mufradnya wali. Wali itu asalnya fa'ilun. Fa'ilun kadang mana isim fa'il, kadang bermakna isim maf'ul kan. Tapi di sini kata para ulama bisa dua-duanya. Wali artinya man yatawalla nafsahu fi ta'atillah, orang yang selalu meng- mengendalikan, mengusahakan, mengurusi dirinya untuk taat kepada Allah. Atau wali man yatawallahu Allahu fi hifdhihi, orang yang dijaga oleh Allah, orang yang dalam pengawasan Allah, orang yang selalu Allah jaga. Karena dia taat kepada Allah, menjaga hak-hak Allah, Allah pun menjaganya. Nah, itulah wali. Ya, tentang karomah nanti ada penjelasan. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala huruf istiftah, huruf tambih, menunjukkan yang dijelaskan sesudahnya itu penting, butuh perhatian kita. Ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang dijaga oleh Allah, la khaufun alaihim, itu tidak ada ketakutan di atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidaklah berumrah mereka itu orang yang gundah. Mereka nggak takut karena yang mereka takuti Allah. Artinya dari apapun mereka nggak takut, selalu yakin benar dijaga oleh Allah. Mereka juga nggak gundah. Artinya kehilangan dunia pun tak gundah. Semua serba biasa. Kehilangan apa yang dia miliki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat sesuatu, alhamdulillah, wah waliullah. Tak khawatir dengan hilangnya dunia. Waqala alaihi salatu wassalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wassalam, inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Sesungguhnya sebahagian dari hamba-hamba Allah itu ada hamba-hamba yaghbituhum, yang mencemburui akan mereka. Yang apa kita artikan? Yaghbit itu semacam iri, tapi bukan iri jahat. Nah, sesungguhnya sebahagian dari hamba-hamba Allah itu ada hamba-hamba yaghbitu, yang iri terhadap mereka oleh para nabi dan para syuhada. Jadi ya ghibit itu ghibtah, iri yang dibolehkan. Bukan iri pengen kehilangan nikmat orang, tapi iri kita pengen seperti mereka. Atau paling kurang kita kagum. Nabi aja kagum kepada sebahagian hamba Allah, luar biasa kesalehannya tidak ada. Ini maknanya, sesungguhnya sebahagian dari hamba-hamba Allah itu ada hamba-hamba yang mencemburui akan mereka oleh para nabi dan syuhada. Qila, dikatakan manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? La'allana nuhibbuhum. Mudah-mudahan kami cintai akan mereka. Jelaskan kepada kami siapa mereka agar kami juga bisa mencintai mereka. Qala, Nabi berkata, hum qaumun tahabbu binurillahi ala ghairi amwalin wa ansabin. Formula mereka itu satu kaum yang mereka tahabbu, mereka saling cinta, masyarakat. Mereka itulah kaum yang mereka itu saling cinta dengan nur Allah atas bukan harta dan nasab-nasab. Ada orang-orang yang bersaudara, mereka saling mencintai karena Allah. Bukan karena sering dapat bantuan, bukan karena hubungan nasab, tapi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak mudah ini. Cinta bukan karena apa-apa. Biasanya sering kita dengar, Nabi juga mengatakan tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah agar kalian saling mencintai. Nah, itu juga nggak dilarang sebenarnya kan, saling mencintai karena saling memberi tadi.
Tapi ini luar biasa, ini nggak ada kaitan dengan harta dan nasab, tapi mereka saling cinta karena Allah. Atau mungkin karena ilmu atau karena yang lainnya. Wujuhum nurun. Bermula wajah-wajah mereka itu bercahaya. Wahum ala manabira min nurin. Bermula mereka itu berada di atas mimbar-mimbar dari nur. La yakhafuna idza khafan nas. Yang tidak takutlah oleh mereka ketika takutlah oleh manusia. Wala yahzanuna idza hadinan nasu. Dan tidak gundahlah mereka ketika gundahlah oleh manusia. Inilah waliullah. Jadi seirama dengan ayat di atas. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Hibban. Meriwayatkan akan ini hadis oleh An-Nasa'i dan oleh Ibnu Hibban fi sahihi, dalam sahihnya Ibnu Hibban. Summa talal ayat al-madhkurah, kemudian membaca, ini ada kemungkinan kembali ke Nabi ya, kemudian membaca ayat Nabi akan ayat yang disebutkan. Sudah Nabi bersabda seperti ini, Nabi membaca ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, wa dhuhurul karamati 'alal awliya'i jaizun aqlan wa waqi'un naqlan. Bermula muncul tampaknya kekeramatan terhadap para wali itu boleh secara akal. Wa waqi'un naqlan, dan itu terjadi secara nakal. Menurut akal juga nggak bertentangan karena para wali ketika terjadi karomah tidak mengklaim kalau itu kemampuannya. Itu pemberian Allah. Allah tentunya maha mampu. Nah, jadi terjadinya keramat terhadap para wali itu sesuatu yang diterima akal, wawaqi'un nakla, dan terjadi secara nakli. Artinya banyak kisah-kisah yang sahih yang sampai kepada kita bahwa keramat itu terjadi. Keramat dalam arti kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya yang bukan nabi kan. Dalam Al-Quran banyak tentang karamah itu dijelaskan. Amma jawazuhu aqlan, adapun bolehnya. Ha, ini kembali ke zuhur. Adapun bermula bolehnya tampak karamat pada akal itu fali annahu, karena bahwa sukunya tampak kekeramatan itu laisa. Tidak ada, yaitu bimustahilin, itu mustahil fi qudratillah ta'ala, dalam kudrat Allah. Allah mampu tentunya. Bal huwa min qabilil mumkinat. Bahkan dianya duhur karamat. Tampaknya kekeramatan terhadap para wali itu min qabilil mumkinat. Min qabili, dari kelompok hal-hal yang mungkin biasa aja. Kaduhuri mu'jizatil anbiya, seperti zahirnya mukjizat para nabi. Setiap sesuatu yang boleh terjadi pada nabi sebagai mukjizat itu boleh terjadi pada selain nabi, orang-orang soleh maksudnya, sebagai karamah namanya. Wala yalzamu min jawaziha wa wuqu'iha muhalun. Dan tidak lazim dari bolehnya karamat dan terjadinya karamat oleh kemustahilan. Gak mustahil. Wa kullu ma hadza sya'nuhu fahuwa jaizul wuqu'. Dan bermula setiap ma yang bermula ini itu sya'annya ma atau sifatnya ma. Bermula setiap ma yang bermula ini itu sya'annya ma. Ini sya'annya ma, maknanya sesuatu yang bisa diterima akal dan nggak mustahil karena memang dalam kudrat Allah, Allah mampu segalanya. Dan termasuk dalam kelompok hal yang mungkin. Bermula setiap ma yang bermula ini itu sya'annya ma, bahwa maka dianya ma itu jaizul wuqu', boleh terjadi. Wahya sabitatun lahum fil hayati wa ba'dal maut. Dan dianya karamat itu sebut bagi mereka, mereka waliullah, dalam hidup dan sesudah kematian. Jadi baik ketika wali itu masih hidup bisa saja terjadi karamah atau sesudah beliau meninggal. Kama dhahaba ilahi jumhuru ahli sunnah. Sebagaimana yang berpendapat kepadanya oleh mayoritas ulama ahli sunnah. Mayoritas ulama ahli sunnah menyatakan karamah itu bisa terjadi ketika hidupnya para wali atau sesudah meninggalnya. Mungkin ada satu dua yang menolak karamah ya. Tinggal dijelaskan di sini. Walaysa fi madhhabin minal madhahibil arba'ati qaulun binafiha ba'dal mauti. Dan tidak ada dalam satu mazhab dari mazhab-mazhab yang empat itu satu pendapat pun binafiha, menafikannya karomah sesudah kematian. Nggak ada dari empat mazhab yang menyatakan nggak ada terjadi karamat sesudah meninggal. Kalau sebelum meninggal ada kemungkinan, ada ulama yang menyatakan tidak terjadi. Tapi di sini tidaklah dalam satu mazhab pun dari mazhab-mazhab yang empat itu pendapat binafiha dengan menafikannya karomah sudah meninggal para wali.
Bal duhuruha hina idzin aula. Bahkan zahirnya karamat ketika itu, ketika para wali sudah meninggal itu lebih lebih aula, lebih layak, lebih mungkin terjadi. Lianna nafsa hina idzin safiyatun minal aqdar. Karena jiwa para wali ketika itu mereka sudah meninggal itu bersih dari keruh-keruh, nggak ada badan lagi. Jadi tasaruf ruh ketika terlepas dari badan itu lebih dahsyat. Ya kita orang mimpi kan, mimpi tidur udah pulang kampung, udah balik, udah kemana-mana, badan masih di sini. Itu ruh kita yang pergi. Kalau ruh masih dalam badan, gerakannya terbatas, harus mengikuti badan. Makanya bahkan bermula zahirnya karomah ketika itu mereka sudah meninggal itu lebih layak, lebih utama. Lianna nafsa karena jiwa hina izin ketika itu para wali sudah meninggal itu sofiyatun bersih dari akdar, akdar dari kekeruhan atau sifat-sifat bendawi fisik. Walidha qila karena itu dikatakan orang man lam tadhhar karamatuhu ba'da mautih kama kanan fi hayatih falaisa bisadiq. Barang siapa yang tidak zahirlah oleh karamatnya sesudah meninggalnya sebagaimana yang ada ianya karamat pada hidupnya falaisa maka tidak ada ianya orang itu bisadiq. Itu bukan sadik, bukan siddiq yang sesungguhnya, bukan sadiqin. Kalau ketika hidupnya ada karamat, ketika meninggalnya malah nggak ada karamat lagi. Kan? Memang aneh ini kita nggak, saya lebih kepada mengartikan saja ya. Saya juga nggak paham. Qala ba'dul masyaikh berkatalah oleh sebahagian para guru innallaha yuwakkilu biqabril waliyyi malakan yaqdil hawaija. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mewakilkannya dengan kubur para wali akan seorang malaikat yang akan menunaikan ianya malaikat akan kebutuhan-kebutuhan. Jadi Allah menyuruh seorang malaikat menjaga kubur wali hingga ada orang-orang yang datang berziarah berdoa, minta Allah memerintahkan malaikat untuk memenuhi keinginan orang ziarah tadi. Ini kan luar biasa, kita nggak paham. Kan? Padahal kan yakhrujul waliyu min qabrihi wa yaqdiha bi nafsihi ini lebih gawat lagi. Dan kadang-kadang keluarlah oleh wali dari kuburnya, keluar wa yaqdiha dan melaksanakan ia, memenuhi ia akan hajat-hajat tadi bi nafsihi dengan dirinya para wali. Keluar dari kubur kita nggak tahu kan. Ini butuh keimanan untuk percayai hal-hal seperti ini. Wal karamatu amrun khariqun lil adati. Bermula karamah itu satu perkara yang menyalahi ia bagi adat. Ghaira makrunan bid'awan nubuwati yang tidak disertai dengan pengakuan kenabian. Walahuwa muqaddimatun laha dan tidaklah dianya perkara itu pendahulu baginya kenabian. Nah, ini karamah, perkara yang menyalahi adat terjadi pada seseorang yang dia tidak mengakui sebagai nabi. Nah, tapi kalau terjadi pada orang yang mengakui sebagai nabi, itu mukjizat nanti. Dan tidak pula perkara itu sebagai pendahuluan bagi kenabian. Kalau sesuatu keajaiban terjadi pada seseorang sebelum jadi nabi, tapi itu bakal jadi nabi, namanya nanti irhas, kan? Irhas kalau mas. Nah, bermula karomah itu perkara yang membelah ia bagi adat, amrun khariqun lil adat, ghaira makrunen yang tidak disertai dengan pernyataan, pengakuan, klaim kenabian, dan tidaklah dianya perkara itu pendahulu baginya nubuah. Yadharu ala yadi abdin dhahiris silahi. Yang tampak ianya perkara di atas tangan seorang hamba, hamba yang zahir kesalehannya. Multazimen limutaba'ati nabiyyin. Lagi yang melazimkan ianya si hamba bagi mengikuti seorang nabi. Melazimkan bagi mengikuti seorang nabi, dia berpegang teguh dengan syariat seorang nabi. Yang zahir ianya perkara di atas tangan seorang hamba, hamba yang zahir solehnya, multazimen, hamba yang menjaga benar, yang mulazamah, yang melazimkan bagi mengikuti Nabi, kullifa bi syariatihi, nabi-nabi yang ditaklifkan akan dianya si hamba dengan syariatnya Nabi. Artinya, misalkan umat Nabi Muhammad, dia berpegang dengan syariat Nabi, dia soleh, kemudian terjadilah keajaiban pada diri dia dan dia tidak mengakui sebagai Nabi mashubin bisahihil i'tiqadi wal amal soleh, hamba yang disertai dengan sahihnya i'tiqad dan dengan amal yang soleh. Jadi seorang hamba yang soleh yang i'tiqadnya lurus, mengamalkan syariat para nabi,
menjaga syariat Nabi, nyata kelihatan solehnya, terjadi keajaiban, amrun kharikun, nah itulah namanya karomah. Alima biha alam ya'lam, mengetahui ia dengannya karamat atau tidak. Nah, jadi bisa saja ketika terjadi satu karamah pada seorang wali, wali itu nggak tahu. Justru orang lain yang tahu, nggak masalah. Nggak disyaratkan wali tahu kalau beliau sudah sedang mengalami karamah, nggak disyarat. Nah, itu. Summa i'lam annal waliya laisa bimaksum. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh wali tidak ada yang wali itu maksum. Jadi wali ini nggak maksum. Arti maksum terbebas dari dosa, nggak terjatuh dalam kesalahan. Wali enggak. Jadi maksum itu khusus untuk nabi. Idzil ismatu lin nabiyyi la lil wali. Karena maksum itu untuk nabi bukan untuk wali. Nabi, semua nabi nggak ada kecuali nggak terjatuh dalam kesalahan. Itu namanya ismah, dijaga oleh Allah. Jadi para wali nggak ada yang maksum. Kalaupun ada seorang wali yang nggak pernah terjatuh ke dalam kesalahan, namanya bukan maksum, tapi mahfud. Bal huwa mahfudun. Tetapi dianya wali itu mahfud, dijaga. Misalkan ada wali yang tidak terjatuh ke dalam dosa pun, itu tetap nggak disebut maksum, disebut mahfud. Dan tentunya wali sebagai manusia biasa, kadang-kadang terjatuh juga dalam kesalahan. Nih, wa ma'nal hifdhi fi haqqihi annahu la yaf'alu maksiatan. Bermula makna terjaga pada haknya para wali itu bahwa sungguhnya para wali itu la yaf'alu maksiatan, itu tidak akan memperbuat, ia akan maksiat. Ketika wali tidak melakukan maksiat, namanya tetap bukan maksum tapi mahfud. Wa in fa'alaha nadima furan wa taba taubatan tammatan. Dan jika pun memperbuat ianya wali akannya maksiat, dia menyesali ia segera dan taubat ia akan taubat ya sungguh. Wa arafa zillata nafsih dan mengetahui ia akan tergelincir dirinya, cepat sadar ya. Tahu sudah salah jalan, segera bertobat. Wa amma man dama fi'luhu lil maksiyati. Adapun orang-orang yang senantiasa salah oleh perbuatannya bagi maksiat. Seorang maksiat terus kelihatannya, walaupun secara zahir. Au kanal aghlabu alaihi. Au kanal aghlabu alaihi. Au kanal aghlaba. Au kanal aghlaba. Aghlaba. Wa amma man dama fi'luhu. Adapun orang-orang yang selalulah oleh perbuatnya seseorang bagi maksiat. Atau ada ianya perbuat maksiat. Karena kembali ke fi'lu. Atau ada ia berbuatnya seseorang bagi maksiat. Itu aghlab. Itu lebih sering kepadanya. Maksiat terus atau lebih sering maksiatnya. Falaisa min haula'il qaum. Maka tidak ada ianya seseorang itu dari mereka kaum. Itu bukan para wali. Wala min atba'ihim dan bahkan tidak dari pengikut mereka kaum. Bukan pengikut para wali. Walam yashumma syai'an min rawaihi ikhwanihim. Dan tidak akan menciumi akan sesuatu dari wangi-wangi saudara mereka. Jadi jangankan disebut wali, pengikut wali, bukan bahkan bau para wali saja nggak bakal ketemu. Lebih kurang gitu. Nah, Masya Allah, Allahumma ja'alna min awliyai. Wa amma wuku'uhu naqlan faminhu ma ja'a fil kitabil aziz. Adapun bermula terjadinya, kemana ini? Terjadinya karomat nggak boleh kan? Atau paling kembali ke karomah dalam arti amrun kharikun lil adah, boleh. Adapun bermula terjadinya perkara yang menyalahi adat. Atau bahasa lainnya karomah. Nisbah nakal secara nakli, itu faminhu. Sebahagian dari terjadinya. Itu ma yang datangnya fil kitabil aziz di dalam kitab yang mulia min qissati Maryam dari kisahnya Maryam alaihas salam wa wiladatiha dan dari melahirkannya Maryam Isa alaihi salam akan Nabi Isa alaihi salam min ghairi zauji dari ketiadaan suami. Itu antara lainnya. Karena
Sayyidah Maryam alaihissalam itu bukan nabi. Dan terjadi keajaiban pada beliau. Bagaimana beliau setiap Nabi Zakaria masuk ke tempat beliau ada makanan yang tidak pada musimnya, ada buah-buahan. Bagaimana beliau bisa melahirkan seorang nabi lagi ya, tanpa suami. Ini kan keajaiban. Inilah secara nakalnya dalam Quran. Wa ma waqa'alaha fi kafalati Zakaria alaihissalam dan ma yang terjadi hanya ma baginya Sayyidah Maryam dalam penjagaan Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Nabi Zakaria menjaga Sayyidah Maryam terjadi banyak keajaiban. Itulah karomah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa." Setiap kali masuk kepadanya Sayyidah Maryam oleh Nabi Zakaria ke dalam mihrab, setiap kali masuklah kepadanya Sayyidah Maryam oleh Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab. Wajada indaha nisya mendapati oleh Nabi Zakaria di sisinya Sayyidah Maryam ridhokan akan rezeki. Sayyidah Maryam dalam mihrab tak kemana-mana tapi ada rezeki. Qala berkata ianya Nabi Zakaria, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadha. Dari mana untukmu ini? Dari mana kau dapatkan rezeki ini? Qalat Sayyidah Maryam berkata, huwa min indillah. Dianya rezeki, dianya ini itu dari sisi Allah. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Luar biasa. Panjang cerita dalam Al-Quran kita bacakan. Dan Allah berfirman nanti kepada Sayyidah Maryam atau ilham wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyang pohon kurma, sentuh pohon kurma dia akan menggugurkan buahnya. Kita bisa ngebayangin pohon kurma yang sangat besar seberapa pengaruh dengan tangan Sayyidah Maryam. Tapi disentuh sedikit, Allah memberikan keajaiban, buahnya muncul. Wa kana la yadkhulu 'alaiha ghairuh dan ada ianya hal dan sya'an itu. Tidak masuk kepadanya Sayyidah Maryam ghairuhu oleh selainnya Nabi Zakaria. Wa idza kharaja min 'indiha aghlaqa 'alaiha al-abwaba. Dan bila keluar ianya Nabi Zakaria dari sisinya Maryam aghlaqa, mengunci ia di atasnya Sayyidah Maryam akan pintu. Beliau keluar kunci pintu. Enggak ada siapapun yang bisa masuk, tapi rezeki ada. Wa kana yajidu 'indaha fakihata sayfi fi syita. Ada ianya Nabi Zakaria itu mendapati ia di sisinya Maryam akan buah-buah musim panas pada musim dingin. Wa fakihata syita dan akan buah musim dingin pada musim panas. Ini kan ajaib. Wa kadza qissatu Asifah dan demikian pula itu ceritanya Asif. Siapa Asif? Wadhiru Sulaimana, yaitu menterinya Nabi Sulaiman fi arsy Bilqis pada Aras Balqis. Aras itu singgah sana kerajaan Ratu Bilqis ya yang dipindahkan. Wahia annahu lamma raja'at rusulu Bilqis ilaiha. Dan dianya kisah Asir itu annahu bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu lamma raja'at rusulu Bilqis. Manakala kembalilah oleh utusan-utusan Bilqis ilaiha kepadanya Bilqis min indi Sulaiman dari sisi Nabi Sulaiman. Qalat berkata ianya Bilqis bagi mereka. Ini ceritanya kan panjang kan. Di sini beliau mengisahkan pendek. Cerita yang saya ingat pada suatu hari Nabi Sulaiman mengumpulkan burung-burung kan. Ternyata ada yang bolong langit. Burung hud-hud nggak ada. Nabi Sulaiman mengancam kemana dia. Kalau datang tidak memberikan alasan yang jelas akan dipotong. Nah, la'adbahanna ya. Dan dia balik menyatakan melihat seorang ratu yang punya segalanya tapi menyembah matahari. Nah, panjang ceritanya. Nah, kemudian penasaran ya. Penasaran. Nah, apa namanya? Ratu Balki ini penasaran. Nabi Sulaiman mengirimkan surat innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim ya. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin ya. Dan Bilqis ini mengirimkan banyak hadiah ini. Ketika utusan Bilqis kembali ke Bilqis, kembali dari Nabi Sulaiman, qalat lahum berkata ianya Bilqis bagi mereka. Berkata ianya Bilqis bagi mereka pengikutnya. Sudah pengikut yang menceritakan tentang kehebatan Nabi Sulaiman, pasukannya dari macam-macam hewan. Apa kata Bilqis?
Qad araftu wallahi, sungguh aku telah tahu demi Allah, ma hadza bimalikin, tidaklah ini Sulaiman itu seorang raja, ini bukan raja. Wa ma lana bihi min taqatin, tidak ada bagi kita dengannya ini raja, dengannya ini, tidaklah si ini itu raja. Wa ma lana bihi min taqah, tidaklah bagi kita dengan dia dari kemampuan, kita nggak akan mampu melawan. Faba'asat ila Sulaimana, maka mengirim ianya Bilqis kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa isi balasannya? Anni qadimatun ilaika bimuluki qaumi. Sesungguhnya aku itu akan datang kepadamu dengan raja-raja dari kaumku. Artinya Ratu Bilqis ini raja besar. Di bawahnya ada daerah-daerah yang dikuasai oleh raja-raja kecil, di mana semua raja kecil itu tunduk kepada Ratu Bilqis. Jadi beliau berjanji untuk datang kepada Nabi Sulaiman membawa raja-raja lain. Nah, Ani qadimatun, saya akan datang kepadamu bimuluki qaumi, dengan raja-raja dari kaumku. Hatta andurama amruka, hingga saya akan melihat akan apakah itu perkaramu. Wa ma tad'u ilaihi min dinik, dan akan apa yang engkau seru kepadanya dari agamamu. Saya pengen melihat dulu. Summa amarat bi arsyiha, kemudian memerintahkan ianya Bilqis dengan arasnya, kursi kerajaannya. Mungkin kursi itu juga ada lubang-lubang, ada isi-isinya kan, singgah sana. Kemudian memerintahkan ianya Bilqis dengan singgah sananya. Faja'alat dakhila sab'ati abwabin dakhilal qasri, maka menjadikan oleh Bilqis akannya aras di dalam 7 pintu di dalam istana. Taruh dalam istana dikelilingi oleh 7 pintu berlapis-lapis. Wakasruha dakhilu sab'ati kusurin, dan bermula istananya Bilqis itu di dalam 7 istana lagi. Artinya bangunan berlapis-lapis. Wa aghlaqatil abwaba, dan menggembok oleh Bilqis akan pintu-pintu tadi. Wa ja'alat 'alaiha hurrasan yahfadunahu, dan menjadikan oleh Bilqis di atasnya pintu-pintu tadi hurrasan, akan penjaga. Nah, dimasukin dalam 7 lapis bangunan, kemudian dalam istana, ya, dimasukin dalam istana, yang dalam istana itu ada 7 lapis bangunan, kemudian istana itu sendiri dilapisi oleh 7 bangunan lagi. Kemudian ada penjaga. Waja'alat 'alaiha hurrasan, menjadikan ia di atasnya pintu-pintu tadi akan para penjaga, yahfadunahu, yang akan menjaga oleh mereka akannya arash. Summa qalat liman khalafat ala sultaniha. Kemudian berkata ianya Bilqis bagi orang yang menggantikan ia di atas kesultanannya. Kesultanannya Bilqis. Ada penggantinya karena Bilqis mau pergi ketemu Nabi Sulaiman. Ihtafil bima wakkaltuka bisariri mulki. Jaga olehmu dengan apa yang aku wakilkan akan engkau, dengan ranjang dari kerajaanku, dengan sarir ya, dengan tahta dari kerajaanku. La yakhlusu ilahi ahadun hatta atiyaka. Tidak tidak akan sampai kepadanya oleh seorang pun hingga aku datang kepadamu. Ketika aku balik nanti ini harus dijaga dengan baik. Summa amarat munadiyan yunadi fi ahli mamlakatiha. Kemudian memerintahkan oleh Bilqis akan seorang penyeru yang akan menyeru ia dalam penduduk kerajaannya. Tuazzinuhum birrahil, yang memberitahukan ianya Bilqis kepada mereka ahli mamlakahnya, birrahil, dengan keberangkatan. Nah, jadi Bilqis pun bersama rombongan berangkat menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Watajahadzat lil masiri fi isnai asyara alfan min mulukil Yaman, dan mempersiapkan ia untuk berjalan dalam 12.000 dari raja-raja Yaman. 12.000 raja. Nggak tahu ini kisah dari mana. 12.000 raja kecil atau pemimpin-pemimpin mengikuti Ratu Bilqis. Tahta kulli malikin ulufun kasiratun. Yang sabit di bawah setiap raja itu ada ribuan yang banyak. Setiap raja itu memimpin kelompok-kelompok yang banyak. Fakana Sulaimanu rajulan muhiban. Adalah Nabi Sulaiman, ini kisahnya kembali ke Nabi Sulaiman. Adalah Nabi Sulaiman itu seorang laki-laki muhiban yang apa namanya, muhiban, mengerikan, menakutkan, apa ya? Muhiban itu hebat. Nah, karisma ya, penuh karisma. Enggak semua orang berani bicara sebelum beliau minta untuk berbicara. Wakana Sulaiman rajulan muhiban, adalah Nabi Sulaiman itu seorang laki-laki yang muhiban, yang gagah, yang penuh karisma. La yubtada'u bi syai'in, yang tidak dimulaikan orang dengan sesuatu, hatta yakuna huwa alladhi yas'alu anhu,
hingga adalah dianya Nabi Sulaiman itu orang yang bertanya ya tentangnya sesuatu. Orang kadang nggak kasih informasi ya sebelum beliau menanyakannya. Nah, Fakharaja yauman, maka keluar ianya Nabi Sulaiman pada suatu hari. Fajalasa ala sariri mulkihi, maka duduk ia di atas tahta kerajaannya. Faro'a rahjan qariban. Maka melihat oleh Nabi Sulaiman rahjan. Rahjan ini deburan debu yang banyak karena ada pasukan kuda yang lewat. Maka melihat oleh beliau rahjan qariban akan deburan debu yang dekat darinya. Maksudnya dari jauh kelihatan Nabi Sulaiman kan punya kelebihan kendaraannya angin. Jadi semacam beliau melihat ada kobaran debu, kayaknya ada orang yang mau datang. Faqala, maka Nabi Sulaiman berkata, "Mahada, apa ini?" Faqila lahu, maka dikatakan baginya Nabi Sulaiman, "Bilqis." Hadhihi yurati, walaupun nanya mahada, jawabannya hadhihi Bilqis, itu Bilqis. Qad nazalat minna ala masirati farsakin. Sungguh telah tiba ia dari kita di atas perjalanan sefarsah. Itu Bilqis mau datang ke sini jarak sefarsah dari kita. Faqbala Sulaimanu hina idzin ala junbihi, maka menghadaplah oleh Nabi Sulaiman ketika itu atas pasukan-pasukannya. Ketika itulah terjadi nanti Nabi Sulaiman pengen meminta ya dipindahkan tahta Balkis. Faqala lahum, dan berkata ianya Nabi Sulaiman bagi mereka. Ini Allah abadikan dalam Quran, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar, ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Bermula siapa dari kamu itu yang akan datangi ia kepadaku, yang akan membawakan ia kepadaku dengan arasnya, arasnya Balkis. Qabla ayyatuni muslimin, sebelum bahwa datanglah mereka kepadaku dalam keadaan tunduk. Sebelum mereka semua sampai ke sini, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan sarirnya, arasnya? Wazalika, bermula demikian. Kenapa Nabi Sulaiman ingin seperti itu? Liuriyaha kudratallahi ta'ala. Demikian itu supaya memperlihatkan oleh Nabi Sulaiman akannya Bilqis akan kudrah Allah Ta'ala. Biba'li ma khassahu, dengan sebahagian ma yang telah mengkhususkan ianya Allah akannya Nabi Sulaiman. Apa ma itu minal ajaib dallati, dari keajaiban-keajaiban yang menunjukkan kepada azmil kudrah, kepada besarnya kudrah Allah. Wasidikihi, dan yang bisa menunjukkan kepada kebenarannya Nabi Sulaiman fi da'wan nubuwah, dalam mengakui sebagai nabi, bi mu'jizatin ya'ti biha fi arsyiha, dengan satu mukjizat yang membawa ya Nabi Sulaiman dengannya mukjizat pada arasnya Bilqis. Nah ini. Bermula demikian, beliau pengen memindahkan aras Bilqis itu liuriah, supaya memperlihatkan oleh Nabi Sulaiman akannya Bilqis akan kudrah Allah Ta'ala dengan sebahagian ma yang telah Allah khususkan akannya Nabi Sulaiman dengan nyama kan ayatnya mahdhuf. Apa ma itu minal ajaib, dari keajaiban-keajaiban yang menunjukkan ia kepada keagungan kudrat Allah dan kepada benarnya Nabi Sulaiman dalam mengakui kenabian, dengan satu mukjizat yang mendatangi ya Nabi Sulaiman dengannya mukjizat pada arasnya bil. Qala ifritun minal jin, berkatalah oleh ifrit dari golongan jin. Jin ifrit itu menjawab, wahwal maridul qawiyu, dianya ifrit itu al-marid. Marid ada artinya penjahat, ada artinya raksasa. Ini cocoknya kita artikan raksasa ya. Dianya ifrit itu al-maridu, yang paling besar, lagi yang kuat. Raja jin raksasa. Apa kata ifrit? Ana ati kabihi qabla an taquma min maqamik. Bermula saya itu akan saya bawakan kepadamu dengannya arah sebelum bahwa engkau bangun dari tempat dudukmu. Tempat duduk alladzi tajlisu, yang engkau duduk padanya, tempat duduk lil qada, untuk memutuskan hukum. Nah, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, itu sudah saya pindahkan. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini merasa ini lambat, pengen lebih cepat lagi, luar biasa. Wa inni alaihi, dan sesungguhnya aku, masih kata Ifrit, sesungguhnya aku di atasnya, ay alal idyani bihi salima. Sesungguhnya aku di atasnya, di atas membawa dengannya arah dalam keadaan selamat, itulah kawiyun, itu benar-benar kuat, ala hamlihi, kepada membawanya. Aminun, itu yang amanah, alama fihi minal jawahiri, di atas apapun yang ada dalamnya arah daripada mutiara-mutiara wa ghairiha, dan lainnya mutiara. Ifrit berkata, saya akan bawakan sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, hai Sulaiman. Saya ini untuk membawanya dalam keadaan selamat, enggak rusak, benar-benar kuat, benar-benar amanah saya. Akan menjaga isinya, enggak bakal saya ambil. Aminun alama fihi.
Amanah di atas apapun yang ada dalamnya aras minal jawahiri dari mutiara-mutiara wa ghairiha dan lainnya mutiara. Qala Sulaimanu alaihissalam berkata oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, uridu asra'a min dzalik, aku kepengen akan yang lebih cepat dari itu. Masya Allah. Inilah keramat yang jadi dalil. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah alladzi yang di sisinya alladzi itu ada ilmu dari Alkitab. Bahwa dianya alladzi itu Asif bin Barkhia, yaitu Asif putra dari Barkhia. Siapa beliau? Katibu Sulaimana, penulisnya Nabi Sulaiman. Maka Siddiq kan alima dan ada ianya Asif itu Siddiq. Siddiq derajatnya di bawah kenabian. Siddiq kan alima. Seorang siddiq, seorang yang alim. Alim tahu tahu apa? Bismillahil a'zamil ladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bi a'ta. Adanya beliau itu seorang siddiq, itu yang alim yang tahu dengan nama Allah yang agung. Ismul A'zam, Ismullahil A'zam. Tahu nama Allah yang agung, nama Alladzi. Idza du'aya bihi, apabila didoakan orang dengannya nama, ajaba mengabulkan dianya Allah. Wa idza su'ila, bila diminta akan dianya Allah dengannya nama, a'ta, si Allah memberi. Nah, luar biasa ini. Asif. Apa kata Asif? Ana atika bihi qabla ayyar tadda. Bermula saya itu akan saya bawakan kepadamu dengannya aras. Qabla ayyar tadda, sebelum balik ayyarnya. Sebelum kembali ilaika kepadamu tarfuka matamu. Sebelum kembali kepadamu oleh matamu. Ketika kamu membuka mata sebelum matamu berkedip, itu sudah di sini. Ini luar biasa nih kan. Tarfuk ay basaru. Summa qala li Sulaiman, kemudian berkata ianya Asif bagi Nabi Sulaiman alaihissalam, mudda ainai. Mudda, panjangkan olehmu akan dua matamu. Jadi makna mudda ini undur ilal amam. Lihatlah kamu ke depan. Itu makna mudda ainai. Apa ya bahasa mudah terjemahnya? Mudah memang mada yang mudah panjangkan kan? Mana panjangkan lihat ke depan. Mudah ainaik lihat olehmu ke depan. Undur ilal amam. Bi ainaik lihatlah ke depan dengan dua matamu. Hatta yantahi tarfuka hingga sampailah oleh pandanganmu. Hingga berakhirlah oleh pandanganmu. Maksudnya lihat menjauh ke depan sebisanya. Pamadda Sulaimanu ainai maka melihat oleh Nabi Sulaiman. Bagaimana menerjemahkannya? Nah, mengulurkan ya, bukan mengulurkan. Kalau mengulurkan tangan. Nah, famadda, maka menghampar oleh Nabi Sulaiman akan dua matanya. Membukalah oleh Nabi Sulaiman akan dua matanya. Fanadhara nahwal yaman, fanadhara nahwal yamin. Maka melihat oleh Nabi Sulaiman ke arah kanan. Wada'a Asifu dan berdoalah oleh Asif. Faba'asallahu ta'ala al-malaikata maka mengirim oleh Allah Ta'ala akan malaikat-malaikat. Fahamilus sarira min tahtil ardi. Maka membawa oleh mereka malaikat akan ranjang tadi. Akan aras Bilqis dari bawah bumi. Yajiduna jiddan. Yajidu. Sungguh-sungguh mereka benar sungguh-sungguh. Maksudnya mereka membawa mendorong hingga bumi retak. Tapi singgasananya nggak retak. Nah, ini cari arti yang cocok. Membawa oleh mereka akan ranjang dari bawah bumi yajidun. Mereka apa namanya? Serius, serius mereka benar-benar serius. Maksudnya membawa dengan semangat. Hatta in kharakatil ardu bisariri hingga terbelahlah oleh bumi dengan tibanya ranjang tadi, tibanya tahta tadi. Baina yaday Sulaiman di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam bi kudratillah dengan kudrah Allah azza wa jalla. Wa kanatil masafatu syahraini dan adalah jarak itu 2 bulan. Kalau jalan pakai kuda, pakai kendaraan 2 bulan perjalanan, tapi itu sekejap mata sudah nyampai. Mana titiknya? Falamma ra'ahu Sulaimanu maka manakala melihat akannya arsy oleh Nabi Sulaiman mustaqiran hal keadaan arsy itu yang tetap berada indahu di sisinya Nabi Sulaiman. Aras Balqis sudah ada di situ. Qala berkata Nabi Sulaiman syakiran li hal keadaan Nabi Sulaiman itu yang bersyukur bagi Tuhannya lima atahullah karena ma yang telah memberikan akannya Nabi Sulaiman oleh Allah min hadhil khawarik dari ini keajaiban-keajaiban. Apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini bahagian dari karunia Tuhan. Nah inilah dalil tentang adanya karomah. Yaitu Asif ini bukan Nabi. Inilah waliullah kan. Kemudian ada lagi nanti kisah Ashabul Kahfi dan seterusnya. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'am. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afwa minkum.
Alhamdulillah.